Shalom, selamat siang saudara kaum Tuhan. Salam setong dara dalam Kristus Yesus. Lagi bersama saya Diana Modrese. Saudara kaum Tuhan, pada siang hari ini saya ada di dusun apa? Plai ya. Di Plai Ongo yang ada di Desa Semayang. Kecamatannya Kembayan, Kabupaten Sanggau. Puji Tuhan saudaraku ya. Di samping saya ada ibu yang cantik dan manis. Ya, kalau dari suku kita suku Jawa ya Bu ya. Iya. Suku Jawa. Dan ini saudara kaum Tuhan, ini ada kesaksian di mana ibu ini yang awalnya dari seberang bisa jadi Kristen ya dan percaya Yesus. Bahkan sekarang bisa dipakai oleh Bapak itu membantu pelayanan juga dari pendeta di sini, terus tempat posnya pendeta di sini juga kalau pelayanan, dan saya bersyukur sekali karena beliau ini memberikan kesaksian saya yang menarik saudara ya. Nah, dan puji Tuhan inilah kesaksian yang bisa diberikan Ibu Suryati ya. Ya. Nah, mari Bu Suryati. Ya. Baiklah, saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui kehidupan saya. Asal usul memang saya orang seberang, tapi sekarang saya sudah jadi orang Kristen. Mulai awal saya kerja di Jakarta, saya berteman-teman dengan orang Kristen. Waktu itu terus saya bergerak sekali, pengen jadi teman-teman dengan orang Kristen. Orang Kristen sangat baik untuk kami sama-sama kita kerja. Waktu di Jakarta, di Tangerang, saya kerja ke PT Pemberhati Sejati Tangerang. Tahun berapa itu ya Bu ya? Tahun kalau enggak salah udah lama kan, berapa ya? Pokoknya udah lama. Kami sini udah tahun 92 mungkin. Sekitar tahun 80-an berapa gitu ya? 82 kayaknya ya. Tahun 82. Ya. Waktu itu teman saya orang Kristen, kalau enggak 42 dari Kalimantan Barat, cowok semua itu Kristen. Jadi saya dua yang dari Jawa, saya dengan kawan saya Tusi namanya ya. Ya. Terus waktu itu orang Kristen sungguh luar biasa. Jadi waktu itu kami masih sama-sama kerja. Sini, kasih senyum yang manis Bu. Sama-sama kerja, dan mereka waktu masih makan kita sama-sama, mereka makan sama-sama dengan kita. Saya benci sekali dengan orang Kristen, dengan mereka saat itu. Saya pokoknya bencilah, saya ndak suka gitu. Saya oloknya katanya, mereka orang Kristen kok kalau sembahyang tepuk tangan, nyanyi sedih, apa itu? Kata saya bilang dengan tepuk tangan mereka, gini. ya, udah kita susah malah muji Tuhan. Tepuk tangan. Padahal susah ya Bu. Iya. Padahal udah tepuk tangan, sedih, nangis lagi, tapi tepuk tangan gitu. Tepuk tangan. Pokoknya saya ndak suka lah dengan mereka. Jadi mereka berkumpul lah makan, lebih orang 20-30 kan, staf semua. Ada manajernya, ada stafnya. Lauknya banyak-banyak tuh. Segala telurnya tuh dimasak rendang. Pokoknya lauk pauknya penuh, 2-3 pakem. Saya marah dengan mereka sembayang. Kebetulan waktu itu kami sama-sama pura-pura saya menjadi orang Kristen, ikut-ikutan lah. Oh, pura-pura gitu. Pura-pura ikut dengan mereka supaya mereka enggak tahu kita ambil anunya. Ambil lauk pauknya, ambil telurnya, anunya aku sembunyiin semua saking malasnya aku. Oh, jadi pas waktu mereka lagi mau makan. Aku ambil semua, aku sembunyikan. Ibu ngambil. Iya, aku sembunyikan, aku curinya. Kok sampai nggak ketahuan kenapa? Mereka kejam doa. Mereka doanya pejam mata. Ya. Terus tepuk tangan begini. Ya. Ibu usilin ngambil lauknya. Aku ambil. Mereka sampai nangis mereka, Mbak Ati, kata mereka. Tolonglah kalau Mbak Ati ambil dikeluarkan, kata enggak, Bah. Saya marah, kata stafnya, Bah. Lalu lama-lama aku keluarkan lanunya, lauk pauknya. Ketahuan ya kalau ibu yang Ketahuan, nyembunyikan ya. sembunyikan. Lalu aku bilang,
marahkah sama dengan kami katanya. Enggak katanya, tapi dengan ada syarat kata dia. Apa katanya? Nanti suatu saat pasti Tuhan akan menjamah hati Mbak Ati yang sekeras batu kata mereka. Enggak, masa jadi orang Kristen kayak gitu, kami orang Islam. Bagus, kebilang dengan dia Bang. Terus mereka masih terus anu kita Bang, ngerjain kita juga, aku ngerjain dia. Sampai suatu saat Pak Pendeta Pak Aweng, Pak Pendeta Ibu Diana juga yang sama dengan Ibu doain aku. Mereka kan setiap hari Minggu masuk ke ini, ke gereja kami itu apa namanya? Yang ada di mes itu di Yang mes ada kan? di mes. Pokoknya masuklah mereka sembahyang lah. Lalu waktu itu terus ini apa namanya, Tuhan jamah saya, mereka doain satu persatu ke Tumpang kepala, tangan ya. tumpang tangan. Lalu lama kok aku kepengen jadi orang Kristen baik dengan kita. Padahal udah diusilin ya Bu. Udah diusilin, udah aku olokin, aku ejekin, masih tetap Mbak Ati terus, masih baik gitu masih ya. baik, manggil kami Pak. Terus itulah mungkin Roh Kudus jemaah kita banjama, lalu aku kepengen jadi orang baik. Awalnya pengen ketemu pengen jadi orang baik, bukan jadi orang Kristen ya, tapi pengen menjadi orang baik. Orang baik, kepengen kayak orang Kristen juga. Di teman-teman pun masih tetap kuat, jujur kalau jadi orang Kristen. Terus suatu udah lama terus kami ke Jakarta 3 tahun kalau nggak salah tuh. Lalu aku masuk Kristen. Masuk Kristen. Lalu masuk Setelah berapa tahun? 3 tahun. Waktu itu baru masih belum benar olok-olok gitu, baik ikut-ikutan. Ikut-ikutan. 3 tahun tuh ikut-ikutan doang. 3 tahun ikut-ikutan. Lalu mereka, Mbak Ati dibaptis kata Pak Pendeta Pak Aweng itu Pak. Ibu langsung mau? Enggak mau aku baru ikut-ikutan Pak. Enggak usah ikut-ikutan, kalau ikut Tuhan yang benar-benar kata Ibu Diana tuh. Aku belum siap, aku masih banyak dosa kata aku bilang sama mereka ya. Terus lama 3 tahun, lalu aku terus pulang ke tempat kami sana ke Jawa Pak. Lalu bapaknya ikut, orang tua aku bilang, Mas orang Dayak nggak usah ngambil. Ketemu sama bapak, ketemu dengan suami. Mas orang apa? Saya orang Kristen Pak. Mau boleh ngambilan aku tapi harus Mas masuk Islam kata suamiku. Nggak mau. Oh, dari orang tuanya ibu bilang ke suami. Suruh masuk Islam. Kalau ndak Mas masuk Islam nggak usah kata bapakku. Soalnya anakku kasihan nanti ke Kalimantan, tapi bagaimana kalian memperlakukan kata bapakku itu Pak. Lalu berdoa kami berdua, lalu bapakku mengizinkan. Tapi nikahnya secara Islam apa Kristen? Kristen. Kok bisa diizinkan, kan awalnya kan dulu kan nggak ngizinkan. Ya kami pindah sini langsung, ndak lagi pulang ke Jawa langsung kami bilang ke Kalimantan Bang. Oh, jadi nikahnya sejak di Kalimantan atau sini langsung pulang kami. Habis kerja langsung pulang sini lalu nikah. Bahasa orang sini dulu. Kalau orang sini kan nikah orang kampung dulu Bang. Kayak nikah adat gitu ya. Kayak nikah adat. Baru ada gereja, baru diberkatin ke gereja kayak gitu. Waktu dulu kan belum ada pendeta-pendetaan, baru yang ada ke Jakarta aja Bang. Sini masih pedalaman, masih hutan 92. ya, nggak kayak gini ya. Tahun 92 lah kami pergi Kalimantan Bang. Awal dari Jakarta ke sini gimana perasaannya? Awal dari Kalimantan ke Jakarta saya ndak tahan, saya nangis bertahun-tahun, saya nggak terpulang dengan suamiku. Kata suamiku, bohongin aku katanya gini, nantilah nunggu udah melahir bayi ini baru kita balikan ke Jawa lagi katanya. Aku ndak mampu tinggal Kalimantan, udah biasa orang sini kan kerja berat, kita kan ndak pernah kerja berat sana, bikin ladang pun orang ngarap tanah kita, tanah kami banyak 8 hektar. Aku bilang rumah. Yang tanah yang di mana? Yang di Jawa Pak. Oh, ibu banyak tanah berarti di Banyak sana. tanah. Tapi enggak pernah kerja keras. Nggak pernah gitu ya. kerja keras di sini, udah mati-matian kan. Nggak mampu aku ikut sama orang sini. Udah betah, nangis aku terus.
bapaknya terus nasihatin aku, Bang. Tapi orang tua udah tahu ibu masuk Kristen, nikah Kristen gitu. Orang tahu tapi udah baru tahu kami udah punya anak besar. Oh, kalau ibu jadi Kristen itu baru tahu. Tapi ya asal usulnya dulu bilang dengan Bapak Idro, ya udah kalau kalian nekat orang tua ngizinin tapi harus ada syarat di antara dua, kami ngeristuin di antara dua harus kalian ngalah. Entah lakinya entah perempuan, soalnya kalau kalian dua nanti yang satu Kristen satu Islam otomatis anak kalau yang ikut bapak bapaknya nyayang, kalau yang ikut mama otomatis mamanya nyayang, rumah tangga ndak harmonis kata bapakku, Bang. Suruh ngalah katanya, aku yang ngalah ikut dia Kristen. Tapi yang saya tanya, perasaan ibu gimana bedanya setelah menjadi orang Kristen? Bedanya gini, Bu, dulu kan kalau ada apa-apa ndak ada damai malah sedih terus, Bang. Ya kalau ada masalah ndak bisa dipecahkan panas terus rasanya. Tapi sekarang selama kami Kristen udah tenang, kalau habis berdoa nangis-nangis sampai 1 jam aku kalau ada masalah. Nangis-nangis terus habis berdoa itu tenang. Itu sekarang. Beda ya. Beda. Memang luar biasa, dalam rumah tangga kami pun kayak gitu, sedih pokoknya, apalagi kami Dari awal-awal gitu suami ya. istri bertentangan, bapaknya kuat mabuk. Oh, dulu kuat mabuk. Sekarang udah enggak. Sekarang enggak, tapi kan udah tua sekarang. Waktu dulu kami kuliah anak, kami cari sendiri nggak sama kuliah, dia mabuk kerjanya main-main dengan orang-orang kampung yang perempuan mabuk, tidak pernah pulang, jarang Main perempuan, mabuk-mabuk. pokoknya yang enggak hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, Bang. Perasaannya ibu gimana awalnya pas Hancur, aku nih kan kecewa. ikut dia, ngapa dia kayak gini gitu ya? Kalau pas Natal, Bu, aku kecewa. Kalau Kalau Natal, pas Natal orang punya suami ke gereja, kita ngerasa kayaknya kayak gimana ya, udah kita ngalah, kita ngikut gitu ya kan? padahal aku ikut suami, malah suami enggak mau sembahyang, aktif nangis. Aku udah pulang, anakku tuh yang namanya Isang perempuan yang masih kuliah tuh yang nyemangatin saya, enggak apa masih ada aku, Waru Idro tuh ya, enggak apa masih kita bertiga bersaksi, kata mereka bertiga lama. Oleh Salut ya, awalnya ibu yang awalnya ngejek-ngejek orang Kristen gitu kan. Kalau tahu nggak Bu, kalau itu diingat-ingat lucu ya kayaknya ya. Memang mengenakan kepahitan kami ke Kalimantan, kalau nggak ada Tuhan aku udah lari 1 hari. Tantangan luar biasa dari keluarga. Aduh, Tantangan luar biasa di dalam kita lahir baru itu memang adalah dari dalam keluarga ya Bu ya. Kena ejek, kena usir. Kena usir sama siapa yang ngusir? Itu keluarga mereka. Aku kan Keluarga marah. yang siapa? Keluarga bapaknya yang dari sini. Aku kan marah. Kenapa? Dia mabuk-mabukan. Aku bilang, usah mabuk-mabukan, pulang. Kita ngongkos anak kuliah, kita motong. Katanya Motong mau apa? Noreh, maksudnya Noreh, cari duit ke hutan. Noreh karet. Noreh karet. Maksud saya kita sama-sama cari duit tuh ngongkos anak kuliah. Aku bilang, mereka benci dengan aku, katanya perempuan ngatur laki, kata mereka. Dia usirnya. Tapi udah baik kan sekarang? Masa negornya, mereka sih mau negor-negornya, tapi aku masih buka. Jangan Dibilang buang kepahitannya. Biar rumah tangganya, cucu, anak diberkati. sakit, dibilang kita anjing, dibilang kita perangkat Jawa, enak nguasain. Secara manusia memang, Tapi kan Tuhan mengajari kan mengasihi. secara manusia sih rasanya sakit, nangis aku sebenarnya. Bagaimana mau diampuni, mereka selalu nyakitin terus. Itu keluarga bapaknya. Tapi kan yang penting kan ibu udah belajar sedikit-sedikit firman Tuhan ya kan. Itulah. Tapi rasanya Tapi yang dari sakit. keluarga yang dari Jawa bagaimana? Keluarga dari Jawa sih baik-baik. Kami pulangnya masih baik. Kan tahu ibu jadi Kristen nih, bagaimana? Masih baik, enggak apa-apa, masing-masing katanya. Orang tua aku mati kemarin kan, kalau diturut kita orang Islam kan kita udah enggak agama Islam lagi kan, enggak boleh mangkunya yang mandi. Kemarin masih adik-adikku, ayo yuk kita mandiin mama, kita pangku rame-rame, katanya masih kami. Jadi apa ya, pangkunya. toleransinya bagus ya Bu ya. Ibu Jawa mana? Jawa mana? Jawa Tengah, Jawa Tengah di Purwodadi. Purwodadi.
Kecamatan apa, Bu? Kecamatan Purwodadi, Ayam Putih Purwodadi itu ya, udah lupa aku udah lama. Tapi orang tua aku sekarang udah pindah ke Lampung Selatan. Oh, orang tuanya udah pindah ke Lampung Selatan. Kan udah sebelum meninggal. Sebelum meninggal. Oh, dari Jawa Banyumas pindah dari Purwodadi pindah ke Lampung Selatan. Lampung Selatan. Lampung Selatan di mana? Dekat Merak Bangkon itu. Merak Bangkon di sana, Bah. Dekat Jakarta, Bah. Oh, Merak. Soekarno-Hatta. Turun ke Soekarno-Hatta dan nyampe ke tempat kita tuh. Ke Soekarno-Hatta Jakarta, Bah. Tapi keluarga berarti saudara-saudara di mana sekarang? Di sana di Lampung Selatan tuh. Saudara ibu berapa? 7. 7. Semua Islam mereka. Semua Islam. Aku sendiri yang Kristen. Tapi baik sama ibu. Masih ada kontak-kontak gitu. Masih. Apa yang mau ibu sampaikan seumpamanya ada saudara ibu nonton nih? Saya harap saudara-saudara yang di Lampung Selatan, Mimi, Tarti harus baik-baik, jaga baik-baik kita keluarga. Saya yang di Kalimantan, Yayu mendoakan kalian saling baik-baik dengan keluarga dan harus rajin-rajin berdoa, ibadah, sholatnya maupun sama kakak beradik Wiwi dengan Tarti, Akur. Ini dari Yayu yang di Kalimantan, di Surati. Kalau nanti saudaranya ada rezeki, ada berkat, ayo saling berkunjung gitu ya Bu ya. Jadi kan orang tua meskipun tidak ada silaturahmi gitu ya Bu ya. Agama boleh beda, tapi persaudaraan tidak akan pernah putus. Toleransi ya Bu ya. Jadi saudara-saudara udah tahu semua, nggak ada masalah gitu ya Bu. Nggak ada masalah dengan keluarga, kami nggak ada masalah. Cuma keluarga yang sini jalan dari bapaknya, tapi bapaknya kalau aku sih nggak ada masalah juga sih. Tapi kita kan sakit juga, nimbanginya diibaratkan. Sabar aja. Karena begini ya Bu ya, kalau kita ini kan dari seberang nih, ya sesuatu yang paling banyak untuk jadikan tantangan itu sebenarnya dari keluarga. Memang. Dari keluarga, lingkungan sekitar, kadang teman kita itu juga. Padahal kalau keluarga sama dengan saya, keluarga inti saya, misalnya bapak saya kan orang Pamekasan nih, orang Madura. Om saya itu malah mensupport saya, om, ya kan? Om, nenek saya, ya ada ya sepupu saya, ya kan? Masih support saya gitu kan. Sama juga yang di Bangkalan juga baik. Yang di Surabaya juga baik, di Gresik baik, yang gitu. Cuma yang heboh nih kadang orang gitu memang, ya kan? Tuh dia, ya kan, udah jadi murtad, dia keluar dari agamanya, ya kan? Sekarang masuk Kristen, kan gitu. Nah itu yang susah ya Bu ya. Tapi kalau dari ibu kasih bagus, enggak usil, cuman yang dari sini jauh masalah sedikit pun. Maklumlah namanya manusia. Bapaknya kan anak bungsu. Kami datang Kalimantan, udah enggak ada apa-apa tanah. Numpang kami datang Kalimantan ini enggak ada apa-apa. Kami dari Jawa enggak bawa apa-apa, dia Kalimantan namanya anak bungsu kan enggak kebagian tanah. Paling kebagian sedikit. Kami berusaha nabung apa? Nabung uang, Bang. Oh, nabung. Beli. Kalau tanah sih sekarang masih ada, kami beli masih 4 hektar masih ada. Puji Tuhan, artinya Bu, kita ini kan sama-sama orang dari seberang, saling memberikan semangat gitu ya. Aku kalau ada orang pelayanan dari seberang, biasa aku nangis juga curhat tuh sama Pak Ibu Gembala. Sama, saya kan Bapak dari seberang Gembala. juga ini. Maka syukur ada Ibu Gembala dan Bapak Gembala menguatkan aku. Kalau enggak mungkin aku udah enggak mampu lah, Kalimantan lagi udah hancur lah rumah tangga saya. Soalnya kita manusia kan terbatas. Udah saya sendirian. Saya ngerti, kadang kita sendirian, terus kita nggak ada yang mendukung kita, ya kan? Memang. Kalau kayak orang masih suami baik-baik enggak mampu kan masih enak. Kita udah dapat suami mampu, rasanya hancur
saya secara manusia. Tapi udah anak-anak kan sekarang menguatkan ibu ya. Ya anak-anakku semuanya menguatkan tuh gitu. Bisa tanya sama ibu, seumpamanya ini nanti saya kan punya channel YouTube nih, mau saya tayangkan, siapa tahu juga bisa memberkati saudara-saudara kita yang dari seberang sebagai kesaksian, atau mungkin saudara ibu yang tadi sebutkan itu bisa nonton gitu. Apa yang boleh nggak saya tayangkan gitu? Boleh. Ya, semoga aja nanti bisa ditonton sama keluarga ibu juga ya. Ya, beginilah saudaraku, kita ini ada di kampung. Dulu jalan di sini jelek ya Bu ya? Jelek, ini baru nih. Oh, baru di itu ya. Ini yang ngerjain ini pun ke tempat kita semua bermalam segala Pak Babing Sambaya, segala supir-supir doser itu lah orang Jawa semua sih, tapi mereka Islam. Tapi enggak apalah bermalam dengan kita layani dengan baik. Yang penting kita kan nolong orang baik. Iya. Nah, itu kan seperti diajarkan oleh di firman Tuhan apa? Mengasihi ya kan? Mengasihi sesama. Ya, biar saudara kaum Tuhan, begitu banyak tantangan kita sebagai ya orang dari seberang. Lalu kita bukan keinginan kita ya Bu ya, kita menjadi orang Kristen ya kan, percaya pada Yesus, bukan keinginan kita. Kalau saya dulu benci setengah mati sama lah dengan Ibu Suryati ya kan. Benci ya, apalagi ibu juga iseng sama seperti saya, iseng suka ngambil lauknya orang Kristen saat berdoa, Lapangnya diambilnya di mes ya Bu ya. di mes. Aku ambil 3 baskom tuh, tapi mereka enggak marah, cuman mereka berdoa suatu saat Tuhan jamah Mbak Ati, mereka manggil itu Mbak Ati, suatu saat pasti bertobat. Nah, nanti Roh Kudus jamah. Ya, kata saya, enggak mungkin ngapain jadi orang Kristen ya Bu ya. Mana mungkin. Itu Pak Majelis itu Roman kan itu. Ini mana? Yang pakai keyboard tuh. Itu yang kolok juga tuh. Oh, dia dulu juga kerja di Jakarta. Oh, kami sama-sama dengan bapaknya, Kak. Oh, berarti udah tahu ya dulu Tahu ibu dia. di Jakarta gitu ya. Cuman aku Itulah tadi kesaksian sampai dapat bapaknya, aku bilang tadi. Pak Majelis itu Kak, yang kami oloknya Dapat tuh. suami aku gitu. Dapat orang Kristen gitu. Udah mau OTW Kak Bu? Ibu OTW-an dulu nggak apa-apa. Ibu OTW dulu nggak apa-apa. Tinggalkan aja kami nggak apa-apa. Malam sini pun boleh ya. Nggak apa-apa. Saya senang kalau ketemu sama-sama kita saudara dari seberang ini. Sama-sama saling memberikan kekuatan. Itulah. Syukur kemudian datang, semangat lagi kami. Udah berapa tahun juga kami udah loyo Bu. Ngapa Bu? Tantangan juga, aduh luar biasa tantangan Kalimantan. Namanya hidup Bu, ada tantangan. Harus kuat. Harus kuat. Nah, ini Ibu Gembala, sini gabung sini Ibu Gembala. Ibu Gembala orang Batak tak ya? Ibu Gembala Ibu orang Sonti Batak. Sinaga. Orang Jawa. Ini dia saudara Ibu Gembala kami nih di sini di Kampung Ongo. Kampung Ongo. Siapa namanya Ibu Gembala, Ibu Pendeta ini? Bu Santi Sinaga. Orang Batak, orang Medan. Orang Batak, orang Medan. Salamnya bagaimana orang Batak? Horas. 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 Tidur lagi tuh. Ibu Sonti Sinaga ini dapat suami orang Dayak dengan luar biasa. Luar biasa. Yesus baik. Kuat ya Bu ya, kuat ya. Sudah jadi orang Dayak Mama Hidro nih. Mak Hendro udah jadi orang Dayak Banyak tantangannya, tapi sekarang dia sudah kuat karena ada Yesus di dalamnya. Amin. Ih, luar biasa. Kalau secara manusia pun nggak mampu aku ke Madura, Kalimantan. Jawa, Batak. Mantap. Ya, kalau di dalam Tuhan tuh Bu, kadang sedih ya kan, habis gitu berdoa, nangis, begitu plong ya Bu ya. Lalu blong rasanya, apalagi yang ada unek-unek udah apa namanya ada Ngadunya sama Bapak. Kalau kami sih suami ndak bisa ini kayak orang kita ngadu, ndak bisa dia kayak orang nasihatin, ndak, cuman diam gitu. Ndak kayak orang-orang, oh kamu gini-gini, ndak didiamkan. Karena bapaknya pendiam kali. Mungkin ndak pernah kayak orang, oh gini, ndak, diam dia, nyaut pun ndak. Heran. Ya makanya
Makanya Bu, Tuhan itu mengirimkan ibu karena ibu tuh ulet, lebih Memang. bisa bergerak, nah gitu. Kalau bapak nanti dikasih pasangan yang sama-sama diem ya gimana? Jadi diem-dieman. Sunyi sepi. Sunyi sepi. rumah tangga. Jadi sunyi senyap ya Bu ya. Memang. Kayak jadi Mati lem ya. kudus. Ada kan lagu lem kudus. Nih sunyi senyap tiap hari gitu nanti Bu. Kalau di Madura sana ndak ada lah, akan ketemu gereja ya, ndak ada. Oh, ada banyak di Madura. Ada Pak. Saya pertama kali nginjakkan kaki itu di gereja Katolik Bunda Ratu Para Rasul, itu di Pamekasan. Disitulah pertama kali saya belajar kekristenan. Oh bener, yang datang dengan saya ini ternyata Tuhannya orang Kristen. Itu dari gereja Katolik Bu, gitu. Di Protestan ndak ada sana. Ada. Protestan juga. ada. Ada. Sebenarnya kalau di Madura itu banyak gereja. Berarti udah banyak juga orang Madura itu masuk Kristen. Nah kalau Maduranya setahu saya belum pernah ketemu. Orang-orang pendatang kah? Orang pendatang, orang Chinese yang kebanyakan, orang punya toko-toko, terus kadang orang Jawa yang kerjanya di Madura gitu. Terus ndak dilarang sama pemerintah Madura itu dirikan gereja gitu ndak ya? Saya kurang tahu ya Bu ya. Buktinya bisa berdiri gereja. Itulah prosedurnya, maksudnya caranya, terus bagaimana saya nggak tahu. Cuma yang pasti 1 tahun yang lalu saya pernah pulang ke Madura, terus saya kesaksian di sebuah gereja GPPS di Bangkalan, Madura. Nah, setelah saya naikkan ke YouTube videonya, nah di situ heboh, sampai ibu pendetanya itu ya apa ya, bisa dikatakan tanda kutip tertekan atau ditekan atau bagaimana gitulah ya. Kenapa kok sampai ada Diana ini masuk ke situ, suruh di take down kan video saya nggak mau. Nah, saya begini Bu, ngapain saya takut? Kita kan kesaksian ibadah kan di gereja. Memang. Bukannya Iya, berbuat jahat kan? Bukannya di tempat yang lain, kita di tempat ibadah kita ya kan gitu. Saya bilang nggak mau saya. Jadi tapi puji Tuhan ya, ibu pendeta dari GPPS yang di Bangkalan itu udah seperti ibu saya gitu kan, selalu menguatkan saya Bu. Semangat ya Nak ya, semangat ya Diana ya, pokoknya setiap selalu memberikan motivasi gitu sampai sekarang. Bahkan saya kalau nanti ke Madura suruh singgah lagi. Sebenarnya kalau dari keluarga Bu, dari keluarga itu Nggak masalah ya. awalnya aja kaget kayaknya gitu ya. Mungkin kayak Bu Suryati juga itu gak? Awalnya kan keluarga kaget pasti ya kan. Kenapa begini? Kenapa jadi Kristen? Kenapa gini kan begitu. Nah tapi setelah lama-lama enggak kan, malah mendukung dan baik-baik saja. Cuma orang lain aja yang ngerasa Dari bahwa luar wah yang sebenarnya. sebenarnya. Tapi keluarga kita enggak. Sampai dengan om saya, sepupu saya, ya kan. Sampai akhirnya beberapa bulan yang lalu tuh sempat heboh gitu loh. Sebenarnya di sini kan juga banyak orang Madura jadi Kristen ya kan. Yang di kampung sini sebelah tuh masuk Katolik kan. Katolik. Orang Madura juga kan. Nah itu orang tuh berpikir bahwa orang Madura itu nggak ada yang jadi Kristen. Di sini banyak saudara jadi Kristen, jadi Katolik ada, cuma banyak yang tidak mau terbuka aja gitu. Masih takut. Mereka nelornya, Bu. Telornya. Di teror. Maka udah mau yang berani. Bukan teror. Teror, Ibu. Teror. Jangan ada R-nya. Jadinya telur nih. Teror. Kalau Ibu sudah nggak takut di telur ya? Udah ketebel kami sekarang. Wah, catat. Udah kebal katanya dari Pokoknya telur yang lain. Masalah udah penuh ke kami, ke badanku, ke anuku, bah. Pokoknya masalah apapun udah kuat rasanya, bah. Udah kuat. Sudah kuat karena ada Anak Yesus. Ah. Udah ku anggap ini udah biasa-biasa masalah kawanku, aku bilang. Masalah itu adalah sebuah kawan yang selalu beriringan sepanjang kita hidup, ya kan? Kalau ndak kami mereka dua menguatkanku, Bapak Gembala, Ibu Gembala menguatkan aku, memang
secara manusia kami udah kabur, udah 3 kali aku mau kabur ke Jawa, udah mampu lagi, udah selamat tinggal rumah tangga. Enggak boleh. Tapi Mereka karena yang berhubung kuatkan. ada Tuhan, nah, Ada Tuhan. apalagi nengok ada cucu ya kan. Memang Ada Tuhan Yesus yang baik. Ya berdoa aja. Kan doa, apalagi kita doa orang yang lahir baru ini kan besar kuasanya. Harus lebih kuat ya kan. Kuat. Kita harus lebih kuat, harus bisa memberikan kesaksian bahwa ini loh dulunya aku yang selalu mengganggu, yang benci, yang gini, Tuhan tangkap. Nah, itu yang luar biasa daripada kita ini yang lahir-lahir baru ya kan. Nah, kalau Ibu Sonti kan dari lahir ya Bu ya. Dari lahir udah Kristen ya kan. Memelihara, tugasnya memelihara. Kalau kita memelihara dan meningkatkan iman ini kan baru belajar kita ini ya kan. Kayak Mama Iro kan dulunya benci sekali kan. Nah, sekarang sudah membantu pelayanan. Nah, itu luar biasanya. nggak mantu secara khotbah, mantu secara lain. Nah, itu sudah Tuhan pakai caranya Pelayanan sendiri. tuh. Itu pelayanan, Bu. Oh enggak, Mbak Hendro. Kalau kita nyapu gereja aja itu udah pelayanan, bersih-bersih, nata kursi itu. Memang. Nampung kami di sini. Nah, itu juga pelayanan loh. Kita memberkati hamba Tuhan juga pelayanan. Ngasih kita air minum mau pelayanan loh. Itu luar biasa. Yang jadi Inilah yang banyak kadang benci sama Tuhan. oh, bukan terkadang banyak yang berpikir bahwa orang yang pelayanan hanya bisa khotbah. Padahal enggak. Nah, apalagi saya khotbah mau lama-lama. Maklum apalagi kalau sembari di kampung. Udah 10 menit dah. Ada yang ngantuk, ada yang goyang gitu kan. Kalau malam khotbah ada kesaksian mereka nih dari lucu-lucu itu kan enggak gini-gini. Kadang yang nggak lucu. Kesaksian. Itu yang imannya baru Allah, bukan yang benar mata Bang. Kalau aku pas kena ibas firman Tuhan tuh bisa nangis kalau pas terkena nasib kita Bang. Sendiri kami nangis kalau pas terkena nasib gitu, pas mereka yang khotbah. Kata orang sini kena ibas Bang. Kalau saya kalau ibadah minggu enggak tahu lama, kalau KKR itu oke lah, baik, silakan Tuhan. Ini sedikit kesaksian dari kami dan Ibu Suryati. Nah, kiranya apa yang sudah diceritakan, yang awalnya membenci, sudah Tuhan ganti menjadi kasih. Dan Tuhan pakai. Amin. Shalom, selamat siang, salam Tuhan. Salam Situng Dara dan Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Dadah.